الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا في هذه الحياة الدنيا لنعبده مخلصين له الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شرع ما شرع رحمة للناس أجمعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما دام المسلمون سالكين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita semua, yakni untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung tahun 2022 yang tidak lama lagi akan memasuki awal Masehi, yakni tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa usia kita akan bertambah 1 tahun lagi. Akan tetapi bertambahnya usia menunjukkan pula bahwa jatah hidup kita makin berkurang hingga ajal kita nanti datang. Kaum muslimin rahimahullah, manakala ajal kita sudah datang, berapapun usia kita, kendati pun masih muda, maka tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kematian pasti terjadi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Yang artinya, maka apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat mengundurkan dan memajukan sesaat pun. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, di saat-saat pergantian tahun, baik tahun Masehi ataupun tahun Hijriah, seyogyanya kita berintrospeksi. Apakah tahun-tahun yang telah kita lalui itu banyak isi dengan amal-amal saleh atau tidak? Jika banyak isi dan amal-amal saleh, maka kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, jika banyak isi dan amal-amal negatif dan maksiat atau melewatkan begitu saja karena malas, maka kita termasuk orang-orang yang merugi dan orang-orang yang menjadi korban waktu. Dengan demikian, kita hendaknya prihatin dan bersedih hati. Kaum muslimin rahimahullah, tahun ini yang penuh suka dan duka, yang membawa keberuntungan dan kerugian bagi kita, agar segera berakhir dan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Untuk selanjutnya, kita akan menghadapi tahun baru 2023. Tahun baru berikutnya sama dengan tahun ini, tegasnya bisa menguntungkan dan bisa merugikan kita, tergantung sikap dan perilaku kita dalam menghadapinya. Oleh karena itu, marilah kita hadapi dan kita sambut tahun Masehi berikut ini dengan peningkatan amal saleh, dan kita sambut dengan banyak bertaubat. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah At-Tahrim ayat 8 dan surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan
murni-murninya. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kaum muslimin rahimakumullah, sebesar apapun dosa kita dan sebanyak apapun maksiat yang telah kita lakukan, asalkan kita bertaubat dengan taubat yang penuh penyesalan serta banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan menerima taubat kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karena Allah Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Ada satu keterangan bahwa Allah Maha menerima taubatnya seseorang selagi belum meninggal, walaupun taubat dan penyesalannya dilakukannya pada saat ia menjelang kematiannya. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya menengok seseorang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Ansar. Saat itu ia sedang sakaratul maut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, bertaubatlah kepada Allah. Akan tetapi lisannya sudah tidak bisa mengucapkan apa-apa, namun kedua matanya diarahkannya ke langit. Lalu Rasulullah SAW tersenyum. Pada saat itu saya, kata Umar, berkata, ya Rasulullah, apa yang membuat Tuhan tersenyum? Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya orang sakit ini tidak bisa bertaubat dengan lisannya. Ia hanya bisa mengarahkan pandangannya ke langit, di mana hatinya penuh dengan penyesalan. Saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai malaikatku, sesungguhnya hambaku ini tak bisa bertaubat dengan lisannya. Ia hanya bisa bertaubat dan menyesal dalam hatinya. Maka tidaklah kusia-siakan taubat dan penyesalannya. Saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Kaum muslimin rahimakumullah, sekalipun ada keterangan seperti itu, namun kita tidak diperbolehkan merencanakan bahwa taubat kita nanti saja, apalagi tua dan mau meninggal dunia, karena belum pasti usia kita sampai masa tua, dan kita tidak tahu pasti kapan kita meninggal dunia. Mungkin saja kematian kita mendadak dan kita belum sempat bertaubat. Kalau begitu, celakalah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, azilu bi taubati qabla maut. Marilah kita segera bertaubat dari mulai sekarang. Janganlah menunda-nunda waktu, sebab waktu-waktu yang akan datang belum tentu kita lalui dan kita temui atau jalani. Kaum muslimin rahimahullah, orang bertaubat itu ada cara dan ciri-cirinya. Sebagaimana Ba'dul Hukama menjelaskan, ciri-ciri orang yang bertaubat itu ada 4 macam, yaitu yang pertama, mengekang lisan dan ucapan yang berlebih-lebihan seperti ghibah, mengadu domba, dan berbuat dusta. Yang kedua, lejatnya sifat hasud dalam hati dan tidak punya musuh di masyarakat. Yang ketiga, menghindari diri dari bergaul dengan kawan-kawan yang jahat. Dan yang keempat, bersiap-siap diri menghadapi maut, penuh penyesalan atas dosanya, memohon ampun dari dosa-dosanya terdahulu, dan benar-benar taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya marilah kita memohon kepada Allah, semoga kita terus-menerus memperoleh curah rahmat dan hidayahnya,
serta inayah daripada Allah, sehingga kita nantinya menjadi orang-orang yang sadar bahwa kita banyak berbuat dosa, lalu kita pun sadar untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.